Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Ki Monggol Official dan sahabat Tanah Ajaib dimanapun berada, dan khususnya yang ngefans sama Nyi Ronggeng ya. Kami baru aja pulang dari lokasi tempat Mbah Ireng ya, dan sempat saya lihat tadi Sekar Wangi memang pincang-pincang, kakinya memang patah. Dan belum sempat Ki Monggol obatin karena mereka tidak mau bertobat. Setelah nanti Ki Monggol obatin Sekar Wangi, mereka nggak mau tobat. Jadi Ki Monggol nggak mau megang, nggak mau ngobatin mereka. Dua-duanya tadi ya? Apanya? Kakinya. Iya, kakinya memang dua. Nggak, maksudnya patah. Iya. Kalau kakinya Sekar Wangi dua, kalau kaki empat itu apa berarti, Ngeng? Sapi. Sapi. Udah pinter dong, Ngeng ya. Nah, jadi buat sahabat Ki Monggol yang entah kapan akan berakhirnya penumpas rombongan Mbah Ireng, Sekar Wangi, Basro Mangun, dan Ki Jebrak ini ya, Ki Monggol nggak bisa memastikan kapan berhentinya. Karena itu tadi, Ki Monggol ini nggak mau lah. Tempur-tempur udah capek. Yang jelas misi Ki Monggol udah selesai untuk menobatkan Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng udah tobat. Belum lah, Sekar Wangi belum. Hah? Sekar Wangi belum tobat. Sekar Wangi belum tobat. Berarti kamu udah ada mau ikut Sekar Wangi lagi berarti? Enggak, maksudnya bawa Sekar Wangi juga lah. Baru selesai misinya. Baru selesai? Iyalah. Oh gitu. Iya. Iya, Selesai itu kalau Mbah Ireng tobat, Sekar Wangi tobat, baru selesai. Gitu. Iya. Iya kan bener. Ya bener lah. Nah, iya. Ya kalau mereka susah ditobatin berarti belum selesai. Ya, jangan menyerah lah, terus. Terus. Terus lah. Terus katanya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya itu, Geng. Bahkan ya udah saya sering bilang lah, komentar itu mungkin 50% itu yang pro kontra sama tentang tobatnya kamu. Mereka ini belum yakin benar, bahwa ada yang belum yakin bahwa kamu ini tobatnya benar sungguhan kan. Ada yang yakin juga. Tapi kan ya itu tadi namanya proses ya buat sahabat ya. Jadi kalian ini jangan sampai ini, kalian ini harus mendoakan gitu loh. Mendoakan supaya Ronggeng ini benar-benar bertobat. Kalau Ronggeng nggak mau bertobat ya terserah Ronggeng kan gitu. Ya. Tobatlah. Tobat apa ini? Tobat nasuha. Iya bener. Iya bener. Tobat nasuha. Oh, ngomong tobat nasuhanya aja sambil ini guys. Sambil dia nih sambil ketawa kayak gak ada seriusnya. Bahkan tadi ketemu sama rombongan Mbah Ireng aja ketawa ngakak-ngakak sampai jungkir balik dia. Sampai guling sana, guling ke sini, ngetawain Mbah Ireng menari Ronggeng untuk mengingatkan lagi ingatan Ronggeng kepada tarian-tarian itu. Tapi alhamdulillah Ronggeng cuma ketawa-ketawa doang, sampai sakit perut, sampai ngompol-ngompol kayaknya tadi. Enggak lah. Kirain sampai ngompol-ngompol tadi. Tapi pakai pempes ya, Geng? Yang kayak anak kecil. Kalian perhatikan wajahnya Ronggeng ya. Kalian perhatikan aja, nanti siapa tahu ketemu di jalan kan, ketemu di terminal. Tapi setelah ikut Ki Monggol nggak mau keluyuran dia. Ya kalau keluyuran dia buntung kakinya nanti. Gitu ya buat sahabat Ki Monggol Official. Kami bikin video ini untuk memberitahu kepada kalian semua bahwa kami ini baru aja pulang mendatangi markasnya Mbah Ireng. Dan mungkin besok entah mau pindah kemana lagi Mbah Ireng itu, karena itu tadi orang seperti itu tuh nggak jinak dia. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nah waktu kamu ikut Mbah Ireng itu kemana aja, Geng? Pindahnya, Geng? Banyak lah tempatnya. Kemana? Banyak banget lagi tempatnya itu. Tapi Mbah Ireng kok nggak mau ngasih tahu untuk merubah wujud kamu, Geng? Ya nggak tahu lah. Ya dirayu aja lah pelan-pelan.
Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kan udah janji katanya nggak mau diubah. Nggak mau ngubah wujud saya, Ki. Kan kamu janji katanya nggak mau ngerubah wujud saya, tapi saya tobat, ya kan? Kok kamu malah bahas itu lagi, Ki? Waduh. Iya, namanya kalau begini sebenarnya nyalain kodrat juga, geng. Nyalain kodrat nggak boleh juga, kalau emang udah tua tua aja. Ya saya belum siap, Ki. Saya belum siap, kok, Ki. Belum siap di mananya? Belum siap dirubah jadi nenek-nenek lagi. Waduh. Ya mungkin saat ini Ki Monggolo iyain aja, nggak masalah buat sahabat Ki Monggolo official. Ya banyak sekali yang berkomentar, jangan biarin Ki, jangan dirubah juga. Ada yang berkomentar seperti itu. Yang penting ngejalanin yang baik katanya kan. Ada juga udah rubah aja Ki, wanita iblis lah. Ih, kan udah tobat, nggak iblis lagi. Udah tobat kok duduknya seperti itu, coba sahabat. Udah tobat itu kalem. Kalau mau jadi orang baik itu ya harus kalem, harus sopan. Ya kan namanya juga baru, Tingkah Ki. laku itu dirubah semua Ya, pelan-pelan. iya, makanya ini mau dicoba. Namanya juga baru. Iya. Nggak bisa langsung. Ya jangan dicoba lah, emang barang apa dicoba? Semuanya harus dicoba. Dicoba itu kalau nggak ada niat dalam hati dan pikiran itu nggak bakalan bisa. Mencoba sesuatu itu harus dari hati. Oh iya, saya niatkan dari hati saya pengen berubah. Ya berubah, kita jalani. Kalau kamu hanya cuman mencoba dan mencoba lagi, itu ya terus-terusan aja mencoba terus nantinya. Karena nggak benar-benar dari dalam. Ya kan perlahan, Ki, pelan-pelan. Iya, geng. Saya tahu perlahan, pelan-pelan. Saya ngerti itu ada prosesnya. Proses hidup pun seperti itu, geng. Enggak semua perjalanan hidup kita ini sama. Perjalanan hidup itu banyak liku-likunya. Jalan aja banyak tikungannya kok. Tapi saya mau tanya sama kamu, geng. Jalan Sidomulyo, Sidomulyo kan. Jalan lintas ya. Jalan lintas sampai ke mana itu, pokoknya jalan lintas itu ada tikungan berapa, geng? Ya emang mau dihitung satu-satu. Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu lah. Kok nggak tahu? Iya nggak tahu, orang nggak saya hitungin, Ki. Kalau saya jawabannya cuma 2, geng. Kok bisa? Kanan sama kiri doang nikungnya. Nggak tahu, Ki, kan saya hidupnya di hutan. Ada orang itu kan di hutan, saya itu hidupnya. Mana saya tahu. Geng, kamu ini lebih bagus penampilan seperti ini apa bagus saya rubah jadi nenek-nenek aja, geng? Kayak gini aja lah. Kalau jadi nenek-nenek kamu kan nggak bisa kemana-mana, geng. Iya. Ya iya, bagus yang jadi nenek-nenek lah. Enggak lah, yang kayak gini aja. Kayak gini aja, Ki. Kayak gini aja. Kamu tanya lah sama sahabat tuh, para netizen tuh. Mau yang seperti ini apa rubah jadi nenek-nenek? Mau kayak gini apa mau yang kayak nenek-nenek? Kayak gini lah, aneh. Mana Ya. ada nenek-nenek itu nanti, Ki. Saya belum siap. Ntar juga ada saatnya, Ki. Saya siap. Tuh loh. Perlahan semua itu butuh waktu. Butuh waktu. Waktu udah banyak untuk kamu, geng. Belum lah. Butuh waktu, Ki. Apa-apa tuh harus butuh waktu, butuh proses. Nggak bisa kita cepat langsung sat itu nggak bisa. Ya nggak? Ya kan? Iya, Iya. semua orang tahu, geng, perjalanan itu pasti ada prosesnya. Jalanan hidup pun pasti ada prosesnya. Hidup kita ini nggak sama orang-orang lain.
ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti saya ini. Tinggal kuncinya satu, kita syukuri nggak kehidupan kita itu. Iya. Ini syukurin sekarang nih, Ki. Jangan dilihatin, lihat tuh ke situ tuh Ki, para sahabatnya tuh, liatin. Suruh percaya kalau memang taubat. Apa perlu disiksa lagi atau enggak Ronggeng ini? Jangan, Ki, orang udah taubat kok disiksa lagi. Ih. Udah tobat malah mau disiksa. Saya jahat lagi ya Ki. Hah? Kalau kamu siksa terus saya Ki. Tapi mereka senang kamu jahat, Ngeng. Saya lempar-lempar ke sungai itu kan. Iya. Jebur kan. Siapa yang setuju kalau Ronggeng jadi jahat? Komentar. Jadi saya jahat lagi. Buat sahabat katanya, dia minta siapa yang setuju Ronggeng jadi jahat lagi katanya. Nanti saya jahat lagi. Kalau yang siapa yang paling banyak saya jahat itu, nanti saya jahat lagi. Iyalah, kan mending jujur. Enggak lah, saya nggak mau jahat lagi laki, udah Ki. Nah tobat. pertanyaannya, kamu masih mau jahat enggak? Udah nggak enak hidup di hutan itu. Nggak mau jahat lagi. Tapi jangan rubah, udah itu aja. Jangan rubah apanya? Itunya, badannya, mukanya, semuanya. Ya kan saya udah bilang, untuk kali ini saya ikuti kamu, Ngeng. Tapi kalau kamu sampai jahat lagi, saya rubah wujud kamu, Ngeng. Iya. Iya Ki. Bukan hanya wujud kamu aja yang saya rubah. Bahkan saya tenggelamkan kamu. Kemana? Ke bumi lah. Mati dong. Ya iyalah. Jangan sekejam itu Geki. Loh. Ya kenapa saya kejam? Karena saya diajari kejam sama kamu orang. Saya ngadepin rombolan kamu orang ini sebenarnya udah paling sabar saya. Makanya banyak sekali yang menghujat saya, ilmu saya nggak ada apa-apanya lah, yang bertele-tele lah, yang banyak omong lah, yang ini tetek bengek lah. Saya nggak peduli itu. Ya karena saya nggak butuh pujian dari mereka. Iya Ki. Semakin saya banyak dipuji sama mereka, semakin saya tinggi, semakin sombong nanti sayanya. Iya. Kayak saya. Iyalah, sombong kamu kan? Sombongnya di mana Ki? Sombongnya kamu sekarang wajahnya cantik nih. Nah, Kalau mereka banyak memuji kamu nantinya, kamu lebih tinggi lagi. Wah, hebat katanya. kaknya jangan dipuji. Ya nggak Ki? Jangan dipuji Ki. Saya ini butuh sama mereka ini cuma doa, Ngeng. Doa. Doa, karena doa itu lebih penting, Deng, dari segalanya. Hidup saya ini seperti sekarang ini karena doa. Doa siapa? Doa kedua orang tua. Cuman sayang kedua orang tua saya udah nggak ada, Ngeng. Makanya bagi sahabat ataupun para netizen yang masih punya kedua orang tua, sayangi kedua orang tua kalian. Buat mereka senang. Jangan takut miskin kita menyenangkan orang tua. Nggak ada ceritanya anak jatuh miskin gara-gara kita bantu ataupun menyenangkan orang tua. Nggak ada. Jangan ngomong orang tua Ki. Iya, Geng. Ingat. Orang tua kita lah yang sudah membesarkan kita sampai kita dewasa, sampai kita seperti ini. Adakah balasan kita? Nggak ada. Dan buat para netizen, buat para sahabat Ki Monggol Official yang selalu mengikuti channel YouTube Ki Monggol Official dan Nyi Ronggeng ini, ingat, jangan sekali-sekali buat ataupun mengeluarkan air mata seorang ibu. Itu bahaya buat kalian. Jangan ngomongin orang tua Ki. Nyi Ronggeng aja sampai sedih. Justru, Geng, ya. Biar kamu ingat, sini kamunya. Jangan ngomong orang tua Ki. Loh, justru untuk mengingatkan kamu, mengingatkan saya sendiri, mengingatkan para sahabat, para netizen.
Kalau sudah seperti saya, semua kedua orang tua saya udah nggak ada. Saya nggak ada untuk tumpahan rasa hati untuk curhat kepada orang tua, itu nggak ada. Bahkan yang ada rasa penyesalan saya, kenapa saya nggak dari dulu seperti ini. Saya belum bisa membalas budi orang tua. Orang tua sudah mendahului saya. Yaitu mungkin takdir dari Allah, dan Allah mungkin lebih sayang kepada orang tua saya. Makanya kalau ada orang tua ngomong, orang tua ini dengerin. Kita nggak boleh melawan orang tua, itu nggak boleh. Itulah Tuhan nyata. Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan nyata. Kalau Allah ini gaib, itu wajib. Itu memang Tuhan kita. Tapi Tuhan yang nyata, kedua orang tua kita. Yang sudah membesarkan kita, yang sudah merawat kita. Bahkan keringat dia, darah dia, itu dicurahkan semua buat kita. Saya paling gak suka banget melihat ada sahabat-sahabat Ki Menggolo yang masih ada kedua orang tuanya. Kalau setiap dibilang melawan, bahkan sempat ya Allah ya. Kalian berpikirnya begini, buat saudaraku semua. Kita berpikirnya kedua orang kita masih hidup, kita masih sehat, ya. Tapi kalau kita melupakan kedua orang tua kita, mau jadi apa nanti kita? Jangan mentang-mentang kalian sudah kaya, kalian sudah enak hidup, apa-apa ada, harta berlimpah, kendaraan banyak. Tapi kalian lupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Kalian gak ingat berapa bulan ibu kita mengandung? 9 bulan. Bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, bahkan tidur pun tidak nyaman orang tua kita itu. Setelah melahirkan kita, disitulah perang antara hidup dan mati ibu kita. Tapi setelah kita keluar, kita disayang sampai ibaratnya sampai sekitar berapa tahun, sampai kita berumah tangga. Kita belum ada balas budinya. Kita ngasih uang 1 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta. Anggap kalian sudah selesai. Sudah bisa membalas budi kepada orang tua. Belum, saudaraku. Belum bisa. Jasa kedua orang tua itu, terutama seorang ibu itu, nggak bisa kita balas dengan kekayaan ataupun dengan harta. Nggak bisa. Makanya kedua orang tua kita itulah kita bisa sukses, kita bisa kaya. Jadi nggak bisa kita seenaknya udel, kita sudah punya segalanya, kita yang kerja. Terus kita berpikir, oh iya saya yang kerja kok, saya nggak, kalau nggak kerja nggak mungkin saya bisa kaya seperti ini. Jangan seperti itu. Kita dapat kerjaan yang enak, usaha kita lancar, itu di situ ada doa dari orang tua. Ya. Jadi ya Allah, kadang-kadang saya nih buat sahabat ya. Seandainya waktu ini bisa saya putar nih ya. Seperti jam dinding itu berputar, saya putar, saya suruh hidup lagi kedua orang tua saya. Saya enakin mereka. Walaupun saya nggak punya apa-apa, maupun gimana caranya, yang penting orang tua senang. Buatlah seperti raja dan ratu kedua orang tua kita itu. Kalau kita bisa. Walaupun kita nggak bisa, kita berusaha. Gimana caranya? Kita bikin senang orang tua. Kita nggak melawan aja, nggak ibaratnya dinasihatin nggak melawan aja, itu udah seneng. Orang tua itu udah bangga sama kita. Ingat geng, Kita jangan ngomongin orang tua lagi. kenapa? Biar kamu, ini semua mengingatkan kepada diri kita sendiri, khususnya pribadi saya loh.
yang sudah terlanjur nggak ada kedua orang tua. Makanya yang masih ada, yang masih utuh kedua orang tua disayang. Bikin bangga dia. Jangan malah bikin sedih. Tuhan yang nyata itu ya itu. Murkanya orang tua kita, murkanya Allah. Ingat. Jangan sampai kedua orang tua kita ini terucap omongan yang tidak bagus di situ. Karena akan diijabah sama Allah. Apalagi seorang ibu. Seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan. Bahkan sampai ada yang lebih 9 bulan. Gimana coba rasanya? Pikir dengan baik-baik dengan kalian. 9 bulan aja bawa perut besar. Kesana kesini, kesana kesini. Dan bagi para perempuan ini juga nanti mengalamin sendiri. Gimana rasanya perut besar, bawa ke sana ke sini, bawa ke sana ke sini. Ya kalau suaminya bertanggung jawab, kalau enggak sakit kan? Ya disitulah perjalanan kedua orang tua kita. Gimana membimbing kita, mendidik kita supaya kita ini benar, supaya kita ini baik, supaya kita ini sukses. Dengan cara apa? Doa. Dan jangan Anda sesali kalau kita punya kedua orang tua yang tidak punya apa-apa, tapi cukup dengan doa. Dan jangan bangga kedua orang tua kalian ini banyak kekayaannya, banyak hartanya. Jangan bangga buat kalian. Karena itu semuanya titipan. Kalau Allah sudah berkehendak, hangus semua itu. Kalian gak dapat apa-apa. Ya contoh sekarang Ki Munggolo lagi mau menobatkan Nyi Ronggeng, Nyi Sekarwangi, semuanya Mbak Ireng. Ya mereka mungkin lagi di jalan yang nggak benar, di jalan yang salah. Tapi suatu saat pasti mereka akan menemukan jalan yang benar. Kenapa kamu nggak yang sedih? Enggak sedih, Ki. Hah? Enggak sedih, ketawa. Ketawa? Coba lihat. Ronggeng aja bisa sedih, saudaraku semua. Saya tuh ketawa, selalu bahagia. Bahagia? Kenapa bahagianya? Bahagianya kenapa, geng? Nah gitu ya buat saudaraku semua. Jadi yang masih punya kedua orang tua, sayangi. Orang tua terus begini. Sekarang kesini nggak ada kesini, geng. Biar sahabat ini tahu, biar semua tahu, yang geng. Kalau kamu itu kalau saya lagi ngomongin orang tua, kamu akan sedih, kamu akan tersentuh hatinya. Nah disitulah, geng, untuk pelajaran kita semua, untuk pelajaran para sahabat, para netizen semuanya. Jadi jangan ada orang jahat itu jangan dicela, jangan dicaci, jangan dihujat. Kalau bisa kita doakan yang baik-baik. Kenapa Ki Munggolo bilang begitu? Karena gini, nggak ada ceritanya orang tua kita ini mendoakan kita yang jelek, pasti mendoakan yang bagus-bagus. Nah Jangan orang tua terus. kalau kita sudah didoakan sama orang tua baik-baik, balasannya cuma apa? Kita nurut. Apa kehendak orang tua? Apa keinginan orang tua? Sekarang pikir, nggak akan orang tua itu minta mana hartamu selama ini, mana kerjamu. Nggak akan ada seperti itu. Melihat anaknya sukses, melihat anaknya enak hidupnya aja udah bahagia orang tua itu. Ya, nggak mau orang tua itu melihat anaknya itu terpuruk, sedih atau apa. Bahkan lebih baik mereka yang sedih, lebih baik mereka yang nggak punya apa-apa. Yang penting anaknya sehat, anaknya semangat, sukses. Harus ingat itu kalian. Terasanya nanti buat sahabat, terasanya nanti. Seperti Ki Munggolo sekarang.
Sangat berarti kehadiran kedua orang tua itu. Setelah Ki Menggolo ditinggal kedua-duanya, apa sekarang kehidupan Ki Menggolo? Belum bisa balas budi, belum bisa nyenengin. Ronggeng yang mantan penari, mantan penakluk laki-laki aja sedih mendengar kedua orang tua. Kalian para sahabat, para netizen semuanya, kalau nggak sedih ya Allah ya. Jadi jangan sampai kita ini merasa kita ini sukses, kita ini hebat. Itu karena diri kita. Jangan merasa seperti itu. Tanpa ada ridhonya dari orang tua, tanpa ada doanya dari orang tua, kita nggak bisa apa-apa, guys. Dan bukan siapa-siapa juga. Di dunia ini kita nggak punya apa-apa. Semuanya yang milik kita ini, semua ini milik Tuhan. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, hilang semua, hangus. Apa? Kecantikan seperti ronggeng begini. Kalau Allah sudah berkehendak, hilang kecantikannya. Ya. Gak usah bahas orang tua, udah begini aja. Berarti kan penting orang tua di diri kita. Penting buat kita kan. Nah ini contoh gitu loh, geng. Contoh buat para sahabat, para netizen semuanya. Bahwa kehadiran kedua orang tua kita itu lebih penting dari segalanya. Jangan gara-gara kita, contoh kita punya pacar, kaya raya, kita lupa sama orang tua. Kita malu untuk mengenalkannya orang tua kita, karena orang tua kita nggak punya. Ya, jangan sampai. Kita berusaha untuk gimana caranya orang tua ini kita jadikan raja, kita jadikan ratu, geng. Kita bikin senang. Kita nurut aja sama orang tua. Orang tua udah seneng. Nggak perlu kita kasih nih. Tiap hari kita kasih nih, nggak perlu. Orang tua itu nggak butuh seperti itu. Percaya sama saya. Yang dibutuhkan orang tua itu kita nurut. Kita dengarkan kata-kata dia. Baru. Jangan sampai kalian ini menyesal. Setelah orang tua nggak ada, menyesal kalian. Yakin saya. Karena saya udah ngalamin sendiri buat sahabat. Saya mengalami sendiri. Penyesalan itu ada. Ronggeng aja bisa sedih, guys. Apalagi kita kan. Dan kembali lagi ke tema kita. Doakan aja Ki Menggolo ini bisa menobatkan Mbah Ireng, Mbah Suromangun, dan Ki Jebrak dan Sekarwangi. Karena apa? Satu-satunya jalan ya Ki Menggolo sebenarnya nggak mau. Ki Menggolo akan dekati hati mereka. Ki Menggolo akan sabar untuk menghadapi mereka. Walaupun Ki Menggolo mau ditumbangkan kayak, mau disantet kayak, mau diapain kayak, mau disiksa sama mereka, nggak peduli. Ki Menggolo korbankan nyawa Ki Menggolo asal mereka ini tobat. Itu aja ya. Kamu denger geng? Kalau Ki Menggolo sudah bilang mau bela siapa, nyawa Ki Menggolo kasih. Ki Menggolo kalau bilang A ya A, B ya B, nggak bisa Ki Menggolo gagu gugat itu. Karena Ki Menggolo diajarkan sama orang tua itu keras dulu, geng. Jangan orang tua lagi, Ki. Ya buat sahabat Ki Menggolo Official, Ki Menggolo hanya butuh doa dari kalian semua. Dan mungkin suatu saat
kalau Ki Menggolo mau tempur habis-habisan sama mereka, Ki Menggolo akan ziarah dulu ke makam kedua orang tua Ki Menggolo supaya Ki Menggolo mendapatkan ridhonya, ya. Dan mudah-mudahan juga kedua orang tua ini meridhoi walaupun sudah nggak ada, yang hak kita hanya bisa mengirim doa dan doa. Sampai atau tidaknya itu biarkan Allah aja, ya. Karena yang bisa menilai kita ini hanya Allah, bukan manusia. Manusianya bisa menilai kejelekan kita aja, tapi kebaikan kita akan dilupakan sama mereka. Ingat, 1000 kali berbuat kebaikan, tapi kalau kita berbuat kesalahan sedikit aja yang diingat kejelekan kita, bukan kebaikan kita. Jadi kita harus ingat itu. Dan pesan terakhir, jangan sia-siakan lagi kedua orang tua kalian yang masih punya kedua orang tua. Walaupun orang tua masih satu, sayangi mereka. Berikan mereka tempat yang benar-benar mereka senang. Jadikan mereka raja kalau memang orang tua laki. Kalau emang orang tua perempuan, kita sanjung, kalau bisa kita taruh di atas kepala kita ini orang tua kita ini. Itu mahkota buat kita. Ya. Sekali Anda membikin orang tua atau lagi ibu, membikin ibu ini nangis, jangan harap kebahagiaan akan datang. Kalau Anda nggak bisa meminta maaf. Jadi yang masih punya kedua orang tua, meminta maaflah dengan tulus, dengan ridho, minta izin, minta doanya untuk yang terbaik buat perjalanan hidup ini. Karena umur kita nggak tahu ataukah dulu orang tua ataukah duluan kita. Ya, masalah muda dan ini tua itu nggak bisa untuk jaminan. Masalah umur itu nggak bisa untuk jaminan buat sahabat. Entah kita dulu, entah orang tua kita dulu. Ya, jadi jangan sampai Anda menyesal setelah Anda dipanggil sama Allah, Anda belum minta maaf sama kedua orang tua. Itu hati-hati. Ya, makanya dari sekarang yang masih mempunyai orang tua, meminta maaflah, memohon ampunlah, ya, minta ridhonya, karena ridho kedua orang tua adalah ridho Allah, ya. Itu. Jadi mungkin begitu buat sahabat Ki Menggolo Official. Ki Menggolo nggak bisa panjang lebar, nanti kita lanjut lagi karena Nyerongkeng udah terlalu sedih mungkin. Tawa, siapa yang sedih? Ketawa. Jadi Ki Menggolo akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di ending yang berikutnya. Ada saran-saran atau pesan-pesan dari Ki Menggolo penting buat kalian semua supaya kalian ini bisa meresapi atau menjalankan kehidupan untuk lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Ki Menggolo belum tentu baik dan belum tentu benar. Ya. Jadi mohon maaf bila mana ada kata-kata Ki Menggolo yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ki Menggolo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap Ki Menggolo mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki Menggolo akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Salam damai, salam rahayu.